Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan apakah yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini? Sisanya yang tinggal berapa jam lagi menuju 0000. Dan keseruan apa yang sudah aku lewati hari ini? Keseruan apa yang sudah aku lewati hari ini? Adalah hari ketiga dari kelas Managing Yourself for Others. Hari ketiga dan seru banget. Ada 49 orang, 50 peserta. Dan seru banget sesi hari ini. Sebenarnya sederhana sih, sederhana. Selalu banyak hal dalam kesederhanaan yang itu adalah dahsyat dan luar biasa. Selalu. Keseruan apa yang bisa aku temukan hari ini? Hari ini kita bahas tentang Who am I? Materi Who am I selalu didapatkan di banyak tempat. Saat-saat kita acara-acara tertentu, saat-saat di perusahaan, di sekolahan, di pendidikan, di banyak tempat pelatihan pemberdayaan di pertanyaan Who am I? Siapakah aku itu pertanyaan standar. Yang menarik adalah setelah pulang dari sesi kita juga nggak menemukan siapakah aku atau nggak jelas juga siapakah aku. Tentu saja ada banyak cara, ada banyak metode, ada banyak tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua orang. Tetapi setiap orang pasti punya metode yang cocok untuknya bertumbuh dan berkembang. Dan itu setiap orang, setiap kita memiliki metode yang cocok dan khas buat kita. Jadi ini menjadikan kepada diri kita bahwa mestinya ada sesuatu yang bisa aku capai sekarang dan yang akan datang. Karena apa? Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan bisa jadi ini saatnya kita di masa-masa sekarang untuk berhenti sejenak dan menemukan apa kekuatan, apa menjadi kelemahan, apa menjadi peluang, ada yang menjadi ancaman. Materinya SWOT banget ya. Materinya SWOT banget. Tapi ya itu materi bisa ditemukan di mana-mana kan. Kita bisa di buku-buku juga banyak. Tetapi yang sungguh-sungguh bisa menghantar kita untuk sampai kita mengenali dan memiliki tujuan kehidupan kita itu tidak banyak. Terlebih lagi kalau kita ngikutin sesinya itu oleh karena kewajiban. Ya itu udah tambah seru lagi dah. Kalau kita bisa menemukan itu sebagai pilihan bahwa ini harus yang saya jalani, maka 15 hari atau 30 hari proses kita jurnal bersyukur itu tidak menjadi sesuatu yang berat. Itu hanya perjalanan ke dalam diri kita dan itu sangat bisa menyenangkan. Nah, topik kali ini, hari ini adalah tentang mencintai diri bagian 2. Mencintai diri bagian 2. Memang sudah ada sebelumnya sudah ada. Nah, konteksnya untuk meletakkan mencintai diri itu adalah bagaimana kita terinspirasi oleh karena tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Bahasanya yang saya ucapkan dalam narasinya adalah tersandung. Tersandung. Itu kan kata yang seolah-olah kebetulan gitu. Tersandung atau terantuk kebahagiaan atau rasa bahagia ketika mengerjakan pekerjaan keseharian yang tampak hal yang biasa dan sederhana. Stumbling on happiness. Ya, tersandung. Kejebak apapun, kecemplung atau apapun itulah. Sesuatu yang buat kita rasa-rasanya kok pekerjaan ini pekerjaan yang kalau orang lain melihat sebagai pekerjaan yang tidak mengenakan, tapi kenapa aku menjadi sangat-sangat terinspirasi bahkan dengan pekerjaanku sendiri. Pernahkah Anda mengalami yang seperti itu? Di jurnal bersyukur teman-teman di bagian tahap 3 kan tertulisnya kan menemukan pesan dalam kehidupan, pekerjaan, keseharian yang kita lakukan. Kalau di tahap awal dulu ada tulisan nya, menemukan pesannya dalam keseharian. Nya adalah nya yang besar. Tapi
Nampaknya saya malah tergiring untuk menemukan pesannya itu nya yang huruf kecil. Kenapa? Karena memang kita memiliki kecenderungan untuk mencampur-campurkan antara kejadian, fakta itu, kejadian, dengan refleksi di dalamnya, kemudian bercampur lagi dengan blamingnya, bercampur lagi dengan menghakiminya, bercampur lagi dengan harapan ke depan. Nah, ini menjadi menarik, karena mestinya kita bisa melihat itu sebagai sesuatu hal yang kejadian kejadian sebagai kejadian saja. Membebaskan diri dari pengalaman-pengalaman untuk menghakimi atau menilai atau merefleksikan. Dan itu akan diangkat dalam e-book pertama sebagai pengembangan atas kursus bersyukur. Ini kursus bersyukur 2.0 nih ya. Kursus bersyukur 2.0 yang mau mengatakan bahwa oke, memang ada 4 tahap dan tidak akan dipaksakan untuk dalam satu sesi 30 hari menyelesaikan 4 tahap sekaligus, tapi justru saya berkeinginan oleh karena pengalaman di lapangan dan perjumpaan dengan begitu banyak pribadi. Mungkin sekarang udah ada 6.000 peserta di jurnal bersyukur yang terlibat di dalam prosesnya dan menyelesaikan 30 hari itu. Mungkin sudah banyak, dan itu akhirnya membawa pada refleksi, kayaknya memang 4 tahap itu akan dipecah menjadi setiap tahapnya 30 hari. Tahap pertama menyelesaikan menumbuhkan kebiasaan baru, kebiasaan bersyukur. Kemudian tahap kedua, kemudian tahap ketiga, dan tahap keempat. Maka ini juga sekaligus memberitahukan kepada teman-teman, barangkali kalau teman-teman mau ikut di sesi pertamanya, ini sesi pertama untuk jurnal bersyukur tahap 1. Karena tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu bisa online. Tapi yang tahap 4 itu memang mau nggak mau akan ada perjumpaan. Karena itu akan merupakan suatu cerita dari pengalaman kehidupan kita. Dan mungkin kita butuh 3 hari 2 malam untuk membantu kita mempelajari struktur pola kita setelah sepanjang 90 hari atau 120 hari itu kan. Sepanjang 90 hari kita mensyukuri pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kita sudah memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan nanti ketika kita memasukin kedalaman relung-relung hati kita. Keren banget. Memasuki kedalaman pengalaman kehidupan kita untuk melihat apa-apa saja yang sudah terjadi di masa lampau kita yang menjadi pembentuk kita yang sekarang ini. Itu menjadi menarik. Mencintai diri bagian 2 itu mau menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita sampai kepada pengalaman kehidupan dan menemukan pesannya setelah tahap 3, apalagi masuk ke tahap 4, bahwa sejatinya kita bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan keseharian. Dalam kehidupan keseharian, melalui senyuman istri kita, senyuman suami Anda, tawa anak-anak kita, kejengkelan yang muncul oleh karena anak tidak setuju terhadap kita, itu kita juga menyadari bahwa ada kejengkelan juga di sana. Loh, bersyukur itu tidak membuat segala sesuatu kemudian seperti yang kita bayangkan, enggak. Bersyukur itu mampu membuat kita melihat kejadian sebagaimana apa adanya kejadian. Lalu kita memiliki cara untuk merespon dengan cara yang baru yang selama ini mungkin bisa jadi bukan saya, bukan aku yang selama ini. Lalu kita menemukan bahwa kita memang memiliki sumber daya internal yang luar biasa. Kita bisa jadi menjadi heran dengan apa yang kita lakukan setelah mendapatkan perilaku tertentu atau tanggapan tertentu dari orang lain terhadap diri kita. Dan kita bisa merespon dengan sesuatu yang kok ini beda ya sekarang ya. Cara saya memperlakukan orang lain itu berbeda. Dan saya meyakini itu pasti akan ada yang berbeda. Dan saya meyakini akan ada banyak orang yang berubah. Tanpa kita sadari dan tanpa kita berusaha untuk merubah orang lain. Karena apa? Karena kita semua akhirnya menyadari ada sesuatu dalam diri kita, ada tujuan yang lebih besar yang kita miliki melampaui apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Apapun itu.
akan muncul. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya itu. Oke, terima kasih untuk Resi Arsa yang sudah sempat melihat tadi. Kemudian ada Ibu Reti. Ibu dokter ya ini, Ibu dokter Eli Isa. Ibu dokter kan ya? Memastikan jangan-jangan saya salah. Tapi saya lebih banyak melihat beliau dengan pose-pose yang luar biasa dan keren di Facebook. Thomas Wijaya, terima kasih sudah sempatkan hadir. Teman-teman yang mau kasih komen dan kasihkan masukan di komen, atau boleh juga japri, atau boleh juga berikan tanggapan, kritik, saran juga dengan senang hati akan diterima. Semoga semakin menumbuhkan kita bersama. Oke, kembali ke topik mencintai diri bagian 2 adalah bagaimana kita menemukan dan terinspirasi bahkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang dulunya itu sesuatu yang ingin kita hindari. Proses penghindaran atau proses pengabaian kita bahas di video-video yang tadi, yang kemarin-kemarin. Dan barangkali teman-teman masih mau menyimak, silahkan saja. Atau bisa juga tuliskan lagi. Bagian ini saya pengen dong diperjelas lagi. Dengan senang hati nanti kita ulas lagi. Tapi intinya adalah kita memiliki sumber daya internal yang luar biasa dalam diri kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan sejatinya dalam pekerjaan, kehidupan, keseharian kita, itu banyak sekali hal yang kita miliki untuk menjadikan kita bertumbuh dan berkembang. Banyak sekali. Dan kita sudah selalu saya katakan berulang kali bahwa kita memiliki sumber daya internal dalam diri kita. Dan kita menyadari bahwa ada keseruan yang akan kita datang. Keseruan yang akan mendatangi kita. Sehingga hidup kita itu selalu bertumbuh dan berkembang. Berdampak. Apa yang sungguh-sungguh akan Anda lakukan ketika tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Anda? Apa yang akan Anda lakukan ketika segala sesuatu, bahkan sisi keuangan, bahkan orang tua, anak, istri, pasangan hidup Anda itu akan mendukung apapun yang Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Itu akan bantu kita untuk menuju apa persisnya tujuan kehidupan saya. Dan ketika seseorang yang menemukan tujuan kehidupannya, hidup pasti dia akan sama lagi. Dan mencintai kehidupan, mencintai diri bagian 2 ini juga membantu kita untuk menemukan sesuatu yang mestinya sampai kepada pilihan ini saya akan lakukan ini mulai dari sekarang, dan bisa jadi juga akan menemukan pemahaman bahwa saatnya saya harus stop untuk hal yang ini. Karena saya tahu bahwa hal ini itu tidak membuat saya bertumbuh dan berkembang. Curah bersyukur di tahapan awal, saya masih juga mengoreksi beberapa teman yang menuliskan kata masih. Saya bersyukur masih diberi kehidupan. Kemudian saya selalu bilang, seyogyanya kata masih dihapus dulu. Hapus saja kata masihnya, dihapus dulu aja. Kemudian langsung tuliskan, saya bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Udah, begitu aja kalimatnya. Pilih-pilih kalimat-kalimat, kata-kata yang menjadi peneguhan, namun sekaligus yang dialami. Jadi bukan bentuk afirmasi. Afirmasi itu sesuatu yang saya nggak punya, kemudian saya ingin memiliki itu. Sehingga itu kita afirmasikan, berharap afirmasi itu yang kita afirmasikan lalu menjadi milik kita. Dan itu oke saja, tidak ada yang salah dengan itu. Saya juga memiliki sesuatu yang saya afirmasikan.
PTW, seorang pembicara yang inspiratif, memberdayakan, dan fun. Itu saya tuliskan dulu mungkin 10 tahun yang lalu. Menjadi pembicara yang inspiratif, yang fun, dan memberdayakan. Itu lama banget saya tuliskan. Di saat waktu itu saya pengen dalam tahapan menjadi seorang pembicara. Lalu di kemudian hari disebut sebagai motivator. Padahal tujuan saya itu mengisi sesi saja, mengisi sesi yang seru, yang setiap orang datang itu merasa menemukan dirinya, hidup gitu, dan pulang itu juga bahagia gitu. Sesederhana itu. Tapi tulisannya itu menjadi pembicara publik yang inspiratif, yang lucu. Lucunya sih tidak dalam bentuk lucu, yang fun, yang memberdayakan. Itu ditulis dulu panjang banget. Saya ada tulisannya yang saya juga tuliskan dan saya masih punya koleksinya. Hal-hal yang ingin terjadi dalam kehidupan saya yang saya tulis dalam bentuk afirmasi. Dan saya menemukan bahwa bentuk afirmasi itu untuk sebagian kita itu berjalan. Untuk sebagian kita tidak berjalan. Untuk sebagian kita ya kayak berjalan, kayaknya enggak juga berjalan, tapi juga berjalan gitu. Nah, kondisi jurnal bersyukur itu sungguh-sungguh membantu saya untuk lalu menjadikan itu sungguh-sungguh berjalan. Dan saya menemukan proses ini bahwa kita semuanya melalui jalan yang ini, melalui jalan bersyukur ini, ketika kita melakukan sungguh-sungguh, bahkan sebagian orang sudah mengatakan, ternyata bersyukur itu menjadi gaya hidup saya. Oh, itu keren banget. Dan sungguh-sungguh itu menjadi sesuatu yang mengubah kehidupan saya dan saya ingin menggunakan pakaian syukur ini. Bahasanya keren ya. Saya belajar dari quote-nya Rumi. Pakailah pakaian bersyukur sehingga kemanapun Anda masuk ke ruangan, pakaian itulah yang Anda gunakan, pakaian syukur itu. Sehingga Anda terlihat sebagai orang yang bersyukur dan itu mewarnai kehidupan Anda. Kalaupun tidak terlihat orang lain, setidak-tidaknya terlihat untuk kita sendiri dan pancaran itu yang kita rasakan. Pakailah pakaian bersyukur kemanapun Anda pergi. Kalau Dr. Zen Hans mengatakan gratitude eye, mata bersyukur. Ketika memiliki mata bersyukur, melihat apapun itu menjadi sesuatu yang bertumbuh dan menjadi lebih indah. Dan semakin kita melihat dan mengucapkan hal-hal yang positif pada orang lain itu, maka orang lain itu akan menjadi semakin bersinar. Itu keren banget ya. Pilihan kata yang luar biasa. Seseorang bisa menjadi hebat, seseorang menjadi hebat dengan dirinya sendiri, tetapi ketika dikolaborasikan itu akan menjadi jauh lebih hebat lagi dan memiliki vibrasi yang jauh lebih luas lagi. Itu luar biasa sekali. Ada ini, hai ini dulu, hai Ibu Uning Widyastuti Anastasia. Bersyukur salah satu energi yang selalu on fire. Keren banget ya. Oke, dan kita menyadari betul ya ketika satu orang dalam sebuah komunitas, satu orang selalu on fire, dia akan membuat api itu berkorban dan membakar orang-orang di sekitarnya. Itu kan keren banget. Dan bagaimana ketika seseorang itu mampu membakar dan lalu menyulut api-api di luar sana, dan api-api itu lalu menjadi satu dan cahayanya itu bisa keluar dan tidak hanya sekedar cahaya tapi menghangatkan. Itu setuju banget. Setuju banget. Ibu Ning, mari kita buat komunitas kita di mana kita bekerja juga menjadi ruang yang on fire. Jadi di rumah on fire, di tempat pekerjaan juga on fire. Dan siapapun yang ada di sana, orang baru, murid baru, anak baru, ketika guru baru bahkan ketika masuk ke tempat di mana kita bekerja, komunitas di mana kita bekerja, itu juga menemukan mood-nya yang demikian. Menemukan mood-nya demikian. Menemukan apa? Culture-nya, menemukan ya suasananya.
atmosfernya yang demikian, itu pasti akan luar biasa sekali. Dan mari kita dorong di semua lokasi, di semua tempat, di semua ruangan di mana kita berada di sana, lalu kita menjadi diri kita sendiri, mencintai diri kita, melalui aktivitas yang kita lakukan dan on fire tadi. Selalu happy dalam menjalani kehidupan. Yes, selalu happy dalam menjalani kehidupan. Happy datang dari pengalaman yang membual dari dalam hati. Yang datang dari pengalaman kehidupan. Dan sumber daya untuk menjadi happy itu sudah ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu mencari di luar sana. Bahwa awalnya kita selalu ngomong tentang tahapannya, bahwa awalnya kita masih dipicu oleh sesuatu yang ada di luar. It's okay. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah bagian fakta kehidupan kita. Itu adalah bagian fakta kehidupan kita, bahwa kita memang terhubung dengan dunia luar sana. Tapi itu bukanlah yang menjadi sumber utama, rasa bahagia di dalam diri kita. Oke. Bersyukur artinya DNA kita selalu hidup dan menghidupi orang sekitar. Yes. Ini saya hanya mengambil kata-kata yang luar biasa aja dari teman-teman yang sudah masukkan di sini. Memang saya setuju ada sesuatu catatan yang harus dimasukkan dalam proses ini, bahwa ternyata DNA kita, DNA pribadi kita itu juga bisa membantu juga orang lain menemukan DNA mereka. Dan mari kita bersama-sama kita membentuk komunitas-komunitas yang memberdayakan, yang hidup. Hidup itu bukan sekedar kata benda ya. Oh, hidup gitu. Tapi dia kata kerja menghidupkan. Seperti love juga, seperti love itu juga bisa kata kerja, bisa kata benda. Tapi yang kita miliki adalah sesuatu yang aktif. Dan ini bisa diciptakan. Kita bisa membantu menciptakan atmosfer itu untuk teman-teman kita. Oke, bahkan tanpa harus perjumpaan offline, kita bisa online dan kita bisa merasakan gairah semangat ada di sana. Terima kasih untuk masukan-masukannya, Ibu Uning. Terima kasih untuk Alpha Omega. Terima kasih untuk nih Coach Rahmat Syah ini mestinya bantu saya untuk bagaimana mempresentasikan, membagikan cerita ini dengan storytelling yang powerful gitu. Kalau ini saya menghidupi apa yang Coach Rahmat Syah buat dalam sesi beliau. Pokoknya ide yang muncul, keluarkan saja. Ide yang muncul, keluarin saja. Dan apa yang muncul di situ, saya mensyukurinya sebagai sesuatu yang lalu saya hidupi dalam kehidupan saya. Halo Jane Suryani. Terima kasih sudah muncul di ruangan ini. Sesuatu yang kita syukuri saja. Oke. Tuh, muncul tuh. Ini papa lagi siaran, nanti wajahmu kelihatan di situ tuh. Awas. Oke, ini juga bagian dari Iya. Tunggu dulu saya. Awas. Ini suaranya masuk ke sini nanti. Oke. Hai. Ini kalau mau nulis di samping aja. Terus kamu duduk di kursi bangku satunya.
Tunggu dulu. Oh, no, 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 no. Itu nanti dong. Yes. Oke. Tunggu papa selesai dulu. Papa selesai dulu. Nah, nanti kita main bareng. Kan masih masih berapa? Masih 20 menit lagi kita ngobrolnya bareng. Apa? Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Geser dulu sebentar. Nah, itu ada yang mau salam kenal tuh. Dadah. Dadah. Hai. Namaku Lintang. Hai, namaku Lintang. Oke, sudah? Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Iya, 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 iya. Oke, papa siapin satu tempat duduk dulu. Papa siapin satu tempat duduk dulu. Oke, oke, oke. Kamu kok belum tidur jam segini? Kamu kok belum tidur jam segini? Nah, itu boleh simpan. Simpan aja nggak apa-apa. Tunggu, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. 20 menit lagi. Oke. Itu juga fakta kejadian. Fakta kejadian bahwa oh, hai Lintang. Aduh, Coach Ani juga itu gitu-gituan. Coach Ani. Ya, Ibu Reti juga gitu-gituan. Oke, terima kasih, terima kasih. Pembelajaran yang luar biasa. Kita semua kan belajar dari anak-anak kita ya. Benar-benar belajar dari anak kita. Dan ada satu sesi tentang parenting, yang saya pelajari. Kemudian itu juga saya bagikan ke beberapa sekolahan terkait dengan how to manage student. Lebih tepatnya kalau dulu saya kuliah classroom management sih lebih tepatnya. Bagi classroom management, kemudian ketika classroom management ternyata juga terkait dengan beberapa hal. Salah satunya adalah salam kenal Ibu Reti, terima kasih. Hai Lintang. Coach Ani juga ikut-ikutan. Coach Ani, kita bareng-bareng yuk kawan-kawan tandem dengan pengalaman coach. Kemudian saya sih selalu biasa aja dari zona bersyukurnya saja. Saya nanti masuknya dari zona bersyukurnya saja. Kayaknya seru kita bahas juga. Tadi sampai di mana? Oh ya, ngomong tentang Lintang dulu. Sedikit pengalaman dengan si anak ini tadi gitu. Artinya apa? Saya juga belajar banyak, termasuk juga saya juga harus berani membuat keputusan-keputusan tertentu dalam kehidupan saya. Apakah sesi-sesi seperti ini harus saya lanjutkan? Karena ada 8 area yang kemarin kita bahas, belum sungguh dalam, tapi itu juga harus kita pikirkan. Area keluarga, area relationship kita dengan keluarga, area pekerjaan, area karir, area hobi, area keuangan kita, kesehatan, spiritualitas, sosial, dan itu bisa jadi sangat bertabrakan. Saya kalau udah di depan kamera, di depan on seperti ini, itu rasanya dunia cepat banget berlalu. Dan ini passion saya untuk berbagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah passion yang saya miliki ini bisa juga selaras dengan apa yang dibutuhkan anak-anak saya di saat ini? Itu juga menjadi permenungan juga. Artinya apa? Di titik tertentu kita memiliki passion. Tapi di titik tertentu kita juga punya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Itu alasannya kenapa terima kasih Lintang kamu sudah datang. Karena mengingatkan bahwa topik kita hari ini tentang mencintai diri dan menemukan kebahagiaan
Oke. Undur diri, bro. Good night. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih sudah menyapa. Anak sumber pembelajaran terutama untuk lebih mengerti orang tua. Yes. Dengan bercermin pada suka duka menjadi orang tua. Ada proses pembelajaran yang luar biasa yang kemudian kalimatnya muncul seperti ini. Ada seorang anak yang mengeluh. Oh, bukan anaknya, justru mamanya yang mengeluh karena tanpa disadari ketika marah itu melakukan sesuatu dengan cara tertentu pada anak itu. Sebenarnya beliau juga menyesal, setelah melakukan itu juga menyesal. Kenapa sih saya selalu memiliki kecenderungan ke sana? Lalu melalui sesi itu, setiap kita memiliki kecenderungan. Dan kecenderungan itu bisa datang dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Dan yang menarik adalah ketika pengalaman di masa lalu itu lalu menjadi salah satu pilihan kita untuk menyelesaikan masalah, atau itu menjadi referensi satu-satunya dalam menyelesaikan masalah, maka kita mulai harus menyadari bahwa masalahnya bisa sama, tapi caranya kita menyelesaikan masalah itu bisa banyak-banyak, bisa banyak hal. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu hanya menjadi satu-satunya referensi, itu poin-poin pokoknya. Maka biasanya kalau anak marah, ibu ngapain? Dia lakukan ini nih dengan ekspresi dan dengan perilaku tertentu gitu. Lalu kenapa itu dilakukan? Karena dulu beliau juga dilakukan hal yang sama oleh orang tuanya. Lalu menjadi menarik. Apakah itu hanya satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah? Apakah itu hanya satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di saat itu? Apakah ada cara alternatif lain untuk menyelesaikan itu? Dan itu ternyata begitu kalimat itu dimunculkan, mulai muncul kesadaran bahwa, oh iya ya, ternyata ada banyak alternatif lain guna untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kenapa saya memiliki kecenderungan itu? Karena saya dulu diperlakukan dengan cara seperti itu. Dan bersyukur bahwa saat itu, setelah itu kemudian beliau memiliki kesadaran untuk mau mencari alternatif lain bagaimana cara menyelesaikan masalah. Seiring waktu, kami bersyukur bahwa akhirnya sesi itu menjadi titik untuk perubahan dalam hidup beliau. Karena di tahun berikutnya ketika ada sesi yang lagi dan terjadi untuk orang yang sama, adiknya, Rawamangun menjadi kenangan tersendiri untuk sesi yang satu ini. Ketika seorang ibu lalu mengucapkan terima kasih bahwa memang ada perubahan yang terjadi secara signifikan antar relasi hubungan antar anak dan orang tua. Dan yang menarik adalah beliau juga mampu mensyukuri, menerima kenyataan dan memaafkan pengalaman di masa lalu. Dan pengalaman-pengalaman seperti ini tuh sangat banyak bertebaran di mana-mana. Sangat banyak bertebaran di mana-mana. Dan itu menjadi menarik bahwa ternyata kita memang memiliki kecenderungan untuk meniru, melakukan sesuatu yang sudah ada dalam program di pikiran kita. Jadi ingatan ini menjadi penting bahwa selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan cara kita melakukan respon terhadap dunia luar itu alternatifnya banyak, pilihan-pilihannya banyak. Semoga itu masa lalu kita itu bukan menjadi satu-satunya referensi bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita di masa sekarang. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Oke. Selamat malam dari Mertoyudan. Oke, bersyukur artinya tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita alami. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencari solusi yang terbaik agar yang muncul rasa syukur.
Nah, ini teman-teman yang mengalami jurnal bersyukur mestinya bisa sharing di sesi ini. Jadi pertanyaan saya akan jawab nanti ya. Pertanyaan akan saya simpan. Suatu saat saya akan mengundang sebagian dari peserta jurnal bersyukur untuk live bersama-sama tentang pengalaman-pengalaman beliau menjalani jurnal bersyukur selama 30 hari. Kalau kayaknya Ibu Reti lebih dari 60 kali kan bersyukurnya juga. Kemudian siapa lagi? Coach Ani juga udah lebih dari 30 hari. Jadi pasti bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, kita lihat. Oke, terima kasih Bu Bernadetta Dwi. Oke, Yohanes Lim, terima kasih. Oke, kita lihat komen lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga hidup kita menjadi semakin seru. Seru dalam pengertian menjadi semakin bermakna dan semakin menemukan bahwa dalam kehidupan keseharian pun kita bisa menemukan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sejatinya sudah ada di dalam diri kita tinggal mengaksesnya. Dan bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan itu, bagaimana kita bisa sampai pada sumber kebahagiaan yang ternyata ada di dalam diri kita, bersyukurlah senantiasa. Dan bagaimana cara bersyukur itu setiap hari? Ikutlah jurnal bersyukur, baik yang secara free maupun yang berbayar. Silahkan join di sana. Sehingga itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Saya senang sekali kita teman-teman bisa join di situ dan mari kita bersama-sama menciptakan suasana batin kita yang berdaya. Oke, terima kasih sampai sekarang. Terima kasih, ini hari ke 75. Hari ke 75. Saya sering lupa nih ya tentang hari-harinya nih karena biasanya di rumah ngantor hanya sekali seminggu, hanya untuk meeting dan koordinasi. Koordinasi selanjutnya bisa dilakukan melalui online. Dan masa-masa yang indah untuk bertumbuh dan berkembang. Sungguh-sungguh membahagiakan. Oke, selamat malam Ibu Yuli. Mengucap syukur seperti obat yang luar biasa. Oh, seperti obat kali ya. Seperti obat yang luar biasa. Dan ini nggak pahit kan? Obatnya juga nggak pahit kan ini. Itu yang menarik juga. Bisa jadi memang obatnya itu rasa cherry. Rasa orange atau rasa mangga. Zaman sekarang obat aja kalau dulu selalu pahit kan. Sekarang obat nggak harus pahit. Aduh, ini sesuatu yang nih kan kalimat saya diawali dengan aduh kan, itu adalah pembawaan dari masa dulu tuh. Semuanya harus pengantarnya itu aduh dulu. Dan ternyata betul juga bahwa proses pertumbuhan perkembangan pribadi kita itu yang sekarang ini kita bisa menemukan dari cara-cara yang tidak harus menyakitkan. Mungkin akan ketemu dengan cara-cara yang sederhana, yang tidak harus menyakitkan. Bahkan kan di titik tertentu dalam proses pengalaman kita di jurnal bersyukur kan ada kalimat becoming unstoppable. Menjadi pribadi yang tidak bisa dicegah lagi, menjadi pribadi yang terus-menerus bertumbuh dan berkembang dan selalu berbagi dan berbagi dan menemukan kebahagiaan pada saat memberi dan berbagi. Itu kan kita temukan juga di prosesnya. Setelah melewati masa-masa itu, melampaui keterbatasan fisik, melampaui kesakitan, melampaui perasaan tidak nyaman, melampaui pemikiran kita, dan kita melampaui pikiran, perasaan, ketubuhan kita. Sekalipun itu sakit, kita mau melakukannya. Karena apa? Karena kita menemukan sesuatu harga yang harus kita bayar untuk hasil yang luar biasa di sana. Dan kita menemukan itu. Bahkan sedari awal, lintasan-lintasan akan sesuatu yang luar biasa baik itu akan terjadi dengan mudah dalam kehidupan kita. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan apa lagi yang akan kita nikmati di sepanjang sisa hari ini? Kalau seseorang mengatakan bahwa
mengucap syukur itu sebagai obat, kita bisa membayangkan pengalaman apa yang terjadi dalam hidup mereka, hidup beliau, dan kenapa itu bisa menjadi obat. Mungkin suatu saat kita harus juga undang Coach Yohanes ada di tempat ini untuk berbagi. Dan ini akan menjadi ruang bagi kita untuk berbagi, ruang bagi kita untuk berkolaborasi, bersinergi, untuk kebaikan kita bersama. Semoga. Apakah kita harus menunggu 100 sesi dulu untuk sampai ke sana? Ataukah akan ada cara tercepat untuk kita sampai kepada kolaborasi-kolaborasi ini? Kita akan menunggu dalam prosesnya dan menjadi sesuatu yang membahagiakan, semakin mencintai diri kita sendiri dan semakin mencintai orang-orang yang hidup dalam kehidupan kita, orang tua yang sudah melahirkan kita, orang tua yang sudah meninggal, yang sudah melahirkan kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, keponakan, saudara, pasangan hidup kita. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mencintai diri artinya mencintai mereka dan masukkan mereka dalam kehidupan kita. Yang artinya juga itu mendorong kita untuk berani membuat keputusan ya dan tidak untuk sesuatu yang akan kita lakukan. Kita nanti akan sampai pada hal-hal yang memang menjadi sebuah buah dari permenungan kita, dari perjalanan kita bersyukur, sampai akhirnya kita berani membuat keputusan, yang ini saya lakukan, yang ini berani saya tidak lakukan. Bahwa dalam pencapaiannya seseorang bisa saja berhenti dari aktivitas tertentu, berhenti dari perilaku tertentu, dan memutuskan melakukan perilaku yang baru, itu luar biasa sekali. Bahkan tanpa dengan sebuah tekanan. Tapi itu datang dari kedalaman diri kita, bahwa saya ingin menjadi pribadi yang terbaik, menjadi versi terbaik diri kita. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan semoga kita semua, saya, Anda, dan siapapun yang terhubung melalui kita, bisa menjadi berkat untuk diri kita sendiri, dan menjadi berkat untuk sesama, sembari kita mengizinkan kita untuk menjadi berkat juga untuk sesama. Terima kasih, selamat malam. Tersandung rasa bahagia dalam hidup keseharian. Terima kasih. Ini Coach Yohanes ini pasti nulisnya terburu-buru ini, saking pengen cepatnya kalimat keluar, dan saya bisa memahami drama apa yang terjadi ini. Coach Yohanes banyak belajar dari Jurnal Bersyukur, dan beliau mengusahakan teman-temannya untuk juga ikut Jurnal Bersyukur, dan menyediakan diri untuk berada di Jurnal Bersyukur. Itu luar biasa sekali. Dan betul sekali bahwa Jurnal Bersyukur membuka pintu-pintu berkat, kunci pintu berkat yang luar biasa. Keren banget. Terima kasih. Terima kasih dan selamat malam.